Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar Aprianto dengan NIM 20650028 dari kelas A. Dalam video ini saya akan membahas tentang gambaran umum sistem informasi geografi. Kemudian ini kita mulai dari dua pengertian SIG menurut para ahli. Yang pertama, menurut Marble, itu sistem informasi geografi merupakan sistem penanganan data keruangan. Kemudian menurut Esri, Geography Information System atau SIG ya di bahasa Indonesianya adalah sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berreferensi geografi. Terus komponen sistem informasi geografi itu terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Yang pertama dari software atau perangkat lunak. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisa, menvisualkan data-data baik data spasial maupun data non-spasial. Nanti data kita masuk sebelum langsung masuk di perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ya perangkat-perangkat fisik ya yang merupakan sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Kemudian untuk data itu ada dua, data spasial dan data non-spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Sedangkan yang non-spasial itu berbentuk tabel, ya, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Kemudian manusia jelas untuk sumber daya alamnya yang tentunya yang mendesain dan mengelola sistemnya. Kemudian ada metode, yaitu metode layers atau overlayer yang digunakan dalam SIG itu baik tergantung pada aspek desain dan maupun aspek lainnya. Kemudian kita masuk pada metode layers ya. Secara singkat, metode layers adalah sistem informasi geografis adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan beberapa layer. Contohnya dalam gambar sini ada gambar layer customer ya, berarti ini tempat-tempat customer. Terus layer khusus untuk bentuk jalan atau street. Kemudian ada juga parcel elevation ya, tingkat kedalaman. Terus ada land usage, penggunaan lahannya. Dan ada di paling bawah itu digambar ada ridge world atau dalam bentuk 3D-nya gitu. Kurang lebih layer contohnya seperti itu pada gambar ini. Kemudian subsistem pada sistem informasi geografi yaitu yang pertama data input ya, berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan dan menyimpan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Kemudian ada data output ya, tentu hasilnya ya dari input tadi. Kemudian ada data manajemen ya, dapat mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga nanti mudah digunakan kembali atau di-retrieve, di-update dan diedit. Kemudian ada data manipulasi dan analisis. Ya, di sini menentukan informasi yang dapat ya diperoleh dari SIG. Dan nantinya akan menghasilkan informasi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian manfaat SIG pada tata guna lahan ya, seperti misalnya wilayah pemanfaatan lain di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Jadi misalkan dari hal-hal ini tadi bisa dimasukkan dalam bentuk layer tadi ya. Kemudian manfaat SIG dalam penataan kota, yang pertama adalah untuk rute kendaraannya, penjaman kendaraan, analisa lokasi, dan lain-lain. Manajemen fasilitas seperti penempatan pipa dan kabel bawah tanah, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.